Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMasiah, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Syabat, artinya perhentian yang dipisahkan, hari ketujuh dalam minggu penciptaan atau Sabtu. Dalam bahasa Ibrani dieja Shin Bet Taf, dibaca Syabat, dengan spektrum arti berhenti, mengakhiri, istirahat. Syabat, hari perhentian. Kejadian pasal 2 ayat 3. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti, Syabat, dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Imamat 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Syabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Syabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Dalam pekan penciptaan, Elohim menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dalam 6 hari, dan ia mengatakan Tov, artinya baik. Lalu pada hari ketujuh, ia berhenti untuk menikmati ciptaannya yang baik itu. Bahwa Syabat muncul sejak awal dalam pekan penciptaan, ini menunjukkan bahwa Syabat bersifat universal. Ada yang mengatakan Tuhan berhenti karena penat. Ya, itu pengertian individual karena terjemahan. Kata Syafat atau Syabat pada Kejadian 2 ayat 3 diterjemahkan menjadi rest dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia menjadi istirahat. Lalu diartikan Tuhan itu lelah seperti manusia, padahal ia berhenti untuk mengakhiri pekerjaannya guna menikmati karyanya. Di sini kita lihat terjemahan Torah ke dalam bahasa non-Ibrani dapat bermasalah. Karenanya sekalipun sudah ada kamus Inggris atau kamus Ibrani, kita perlu memahami Torah dalam konteks budaya Ibrani atau Yahudi sebagai masyarakat yang menerima dan menghidupi kitab suci sejak awal. Padanan yang lebih tepat bagi Syafat adalah perhentian yang mencakup pengertian sis dan rest. Dalam budaya Ibrani, Tuhan berhenti untuk menikmati ciptaannya yang tov, yang baik. Kemudian dalam Imamat 23 ayat 3, Adonai Elohim memerintahkan kepada bangsa Israel untuk bekerja 6 hari dan pada hari ketujuh yaitu HCVI melakukan Syafat, Sabaton, hari perhentian penuh. Maksudnya mereka tidak bekerja pada hari itu agar mereka dapat melakukan Mikra Kodes, yaitu pertemuan kudus. Jadi walaupun tidak bekerja mencari nafkah, tetap ada kegiatan terkait Mikra Kodes, yang adalah pertemuan kudus, ibadah di segala tempat kediaman mereka. Karena Syabat merupakan hari ibadah, ada orang yang menduga bahwa Syabat adalah hari Minggu. Pengertian pesyat atau literal HCVI adalah hari ketujuh, sehingga Minggu adalah hari pertama, Yom Rishon, Senin hari kedua, Yom Sheni, Selasa hari ketiga, Yom Slisi, Rabu hari keempat, Yom Revi'i, Kamis hari kelima, Yom Kamisi,
Jumat hari ke-6 Yom Shishi, Sabtu hari ke-7 Yom HaShevi'i yang diberi nama Syabat. Satu-satunya hari yang diberi nama dalam Torah adalah Syabat. Orang Ibrani mempunyai sistem angka mulai dari 1, 2, sampai 7, lalu kembali lagi ke posisi 1. Angka 8 sama dengan posisi 1. Dalam sistem waktu kita, siang atau malam ada 12 jam. Jam 13 sama dengan posisi jam 1. Ya, nama-nama hari dalam bahasa Ibrani dapat dilihat pada kalender Ibrani Gereja Kehilat Mesianik Indonesia 2022. Dalam Alkitab, Syabat sering digemakan lebih dari sekedar hari ke-7 dalam satu pekan, tetapi juga dikaitkan dengan perjanjian. Bagaimana penjelasannya? Ya, ini menarik. Mari kita membaca Keluaran 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Syabat dengan merayakan Syabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal atau brit olam. Setiap perjanjian antara Elohim dan umatnya di dunia diberi tanda yang ada wujudnya. Perjanjian Nuh diberi tanda pelangi. Perjanjian Abraham diberi tanda sunat. Perjanjian Sinai diberi tanda hari Syabat. Jadi hari Syabat mengingatkan orang Israel akan perjanjian Tuhan dengan mereka di Gunung Sinai saat Asara Hadevarot, yaitu 10 firman, diberikan kepada Mose dalam bentuk 2 loh batu di bawah awan padat yang berfungsi sebagai kanopi, sebagai penutup. Dalam pemandangan alam yang dramatis saat itu, orang Israel melihat pemberian 2 loh batu 10 firman itu merujuk pada upacara pernikahan Ibrani yang dilakukan di bawah kanopi. Bahasa Ibraninya kupah. Siapa yang menjadi mempelainya? Ini merupakan kiasan atau metafora. Adonai Elohim sebagai mempelai pria dan bangsa Israel sebagai mempelai wanita. Dalam perjanjian nikah Ibrani harus ada tanda fisik untuk kedua belah pihak agar bisa mengingat perjanjian itu, yaitu cincin nikah atau cincin kawin. Cincin kawin itu menjadi tanda pengingat bagi kedua mempelai, sekaligus sebagai tanda kesaksian kepada semua orang bahwa pemakainya sudah terikat perjanjian nikah. Nah, di dalam perjanjian Sinai, 10 firman itu adalah ketubah atau perjanjian nikah, dan hari Syabat adalah cincin kawin yang menjadi tanda ikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Sesuai dengan tanda cincin kawin yang dikenakan mempelai wanita, dalam Torah, Sabat dirujuk bergender feminin, sehingga dalam literatur Yahudi, puisi dan musik, Sabat digambarkan sebagai pengantin atau ratu, seperti dalam himne Sabat yang populer, Lecha Dodi Likrat Kala, marilah kekasihku temui pengantin wanita, yaitu Syabat. Ketika umat Tuhan menjalankan hari Syabat, maka ini menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah umat perjanjian Tuhan. Kita melihat Israel memegang hari Syabat sehingga mereka tetap terpelihara sampai sekarang. Tetapi dalam pengertian umat Yahudi justru sebaliknya. Bukan Israel yang memelihara Syabat, tetapi Syabat yang memelihara Israel. Dan ini benar. Adalah perjanjian Tuhan yang ditandai dengan Syabat yang telah memelihara umat Israel sampai saat ini. Umatnya melewati penindasan dalam Inkuisisi Spanyol, pogrom Rusia, Holocaust Nazi Jerman, antisemitisme Eropa, dan serangan-serangan negara Arab di sekitarnya, dan tetap saja bangsa Israel, negara Israel berdiri bahkan semakin mantap. Wah, dalam ya makna rohaninya. Bangsa-bangsa di luar Yahudi termasuk orang Kristen belum tentu memahami hal ini. Tetapi bukankah orang percaya bangsa-bangsa juga disebut mempelai Kristus, Mesias? Ya benar, tetapi Tuhan hanya punya satu mempelai. Sehingga bangsa-bangsa yang percaya perlu diintegrasikan kepada Israel yang percaya.
Dan ini terjadi ketika bangsa-bangsa sebagai carang zaitun liar ditempelkan atau diintegrasikan kepada Israel sebagai zaitun sejati, seperti yang diajarkan oleh Rav Shaul Paulus dalam Roma pasal 11. Jadi justru Kristen bangsa-bangsa ya yang ditempelkan ke zaitun sejati Israel, bukan sebaliknya. Ya, benar sekali. Dalam kiasan ini, pohon zaitun sejati adalah Israel, bukan Kristen bangsa-bangsa. Kristen bangsa-bangsa hanyalah carang zaitun liar yang dipotong dari pokok zaitun liar dan ditempelkan ke pokok zaitun sejati. Jadi walaupun dari segi jumlah Kristen itu jauh lebih banyak dari umat Israel, statusnya tetap sebagai carang, bukan pokoknya. Perlu kerendahan hati untuk menerima posisi ini. Inilah ajaran Rabi Shaul Paulus, Rasul kepada bangsa-bangsa. Bagaimana sifat hari Syabat? Sabat adalah satu hari yang sudah banyak didengar orang, namun juga paling tidak dipahami dari semua perayaan Yahudi. Orang-orang yang tidak menjalankan Sabat menganggapnya sebagai hari yang penuh dengan larangan yang menyesakkan, atau sebagai hari doa, seperti Sabat di lingkungan Kristen bangsa-bangsa. Tetapi bagi Yahudi dan mereka yang merayakan Sabat, ini adalah hadiah berharga dari Tuhan, hari penuh sukacita yang ditunggu-tunggu sepanjang minggu. Saat ketika kita dapat mengesampingkan semua urusan di hari kerja dan mengabdikan diri untuk pencapaian rohani yang lebih tinggi. Namun Sabat juga bukan hari yang khusus untuk berdoa. Meskipun doa pada hari Sabat, jadi memang pada hari Sabat kita berdoa dan mengambil banyak waktu bahkan di dalam tata ibadah. Tetapi doa bukanlah yang membedakan Sabat dari hari lainnya. Orang Yahudi yang taat berdoa setiap hari melakukan doa 3 kali. Mengatakan bahwa Sabat adalah hari doa tidak lebih akurat daripada mengatakan hari Sabat adalah hari pesta. Kita makan setiap hari, tetapi pada hari Sabat disediakan menu yang lebih lengkap dengan cara yang lebih rileks. Hal yang sama berlaku juga bagi doa pada hari Sabat. Tentang Sabat, Elohim memberi 2 perintah yang saling terkait, yaitu untuk mengingat, yaitu Sakor, mengingat Sabat, dan Syamor, yaitu memelihara Sabat. Perintah pertama, untuk mengingat Sabat berorientasi ke masa lalu. Keluaran 20 ayat 8, Sakor et yom ha-syabat lekatso. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Umat diperintahkan untuk mengingat Sabat, tetapi mengingat lebih dari sekedar tidak lupa menjalankan Sabat. Ini juga berarti untuk mengingat pentingnya Sabat, baik sebagai peringatan penciptaan dan juga sebagai peringatan kebebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam Keluaran 20 ayat 11, dalam 10 firman, dalam perintah keempat, Elohim menjelaskan karena selama 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan semua yang ada di dalamnya, dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Oleh karena itu Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dengan berhenti pada hari ke-7 dan menguduskannya, kita mengingat dan mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Kita juga menerima contoh ilahi dengan menahan diri dari pekerjaan pada hari ke-7, seperti yang dilakukan Tuhan dalam pekan penciptaan. Jika Tuhan dapat menyisihkan pekerjaan pada hari Syabat, bagaimana kita memandang pekerjaan kita sendiri terlalu penting untuk disisihkan sementara? Dalam Ulangan 5 ayat 15, sementara Mose mengulangi 10 perintah, ia mencatat hal kedua yang harus kita ingat pada hari Syabat. Ingatlah bahwa engkau adalah seorang budak di tanah Mesir.
Dan Adonai Elohim membawamu keluar dari sana dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Karena itu Tuhanmu memerintahkanmu untuk merayakan hari Syabat. Apa hubungan Eksodus dari Mesir dengan perhentian pada hari ketujuh? Ini berhubungan dengan kebebasan. Perlu diketahui, di zaman kuno, waktu luang hanya tersedia bagi kelas masyarakat tertentu. Budak tidak dapat hari libur. Jadi dengan beristirahat pada hari Sabat, kita diingatkan bahwa kita adalah manusia yang bebas. Tetapi dalam pengertian yang lebih umum, Sabat membebaskan kita dari urusan di hari kerja kita, dari batas waktu, dari target pencapaian serta komitmen kita. Selama seminggu, kita adalah budak dari pekerjaan kita, bagi kreditur kita, bagi kebutuhan untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga. Namun pada hari Sabat, kita semua dibebaskan dari kekhawatiran ini, sama seperti leluhur umat perjanjian Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Sekarang perintah yang kedua tentang Sabat. Untuk memelihara Sabat, yaitu berorientasi ke masa kini dan masa depan. Ini terdapat dalam Ulangan 5 ayat 12. Shamor et yom ha-sabat lechatso. Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah ini menghendaki agar umat Tuhan terus memelihara dan menguduskan, yaitu memisahkan hari Sabat dari hari lainnya, tetap membedakan Sabat dari hari-hari lainnya. Diskusi tentang Sabat tidak akan lengkap tanpa membahas pekerjaan yang dilarang di hari Sabat. Inilah aspek lain dari Sabat yang sangat disalahpahami oleh orang-orang yang tidak menjalankannya. Kebanyakan bangsa-bangsa melihat kata bekerja sebagai pekerjaan atau usaha fisik menurut cara pandangnya. Dengan definisi ini, menyalakan lampu akan diizinkan tetapi tidak memerlukan usaha yang kuat. Sebaliknya, seorang rabi yang memimpin pelayanan Sabat tidak akan diizinkan karena memimpin pelayanan adalah pekerjaan, yaitu pekerjaan seorang rabi. Pemahaman Yahudi justru melihat dengan cara yang sebaliknya. Menyalakan lampu malah dilarang, sedangkan seorang rabi yang memimpin pelayanan Sabat diperbolehkan. Masalahnya terletak pada pengertian definisi pekerjaan yang digunakan oleh bangsa-bangsa itu berbeda dengan pemahaman Yahudi. Torah melarang melakah, yang biasa diterjemahkan sebagai pekerjaan, bekerja. Melakah umumnya mengacu pada jenis pekerjaan yang kreatif untuk mengendalikan lingkungan. Contoh klasik melakah adalah pekerjaan menciptakan alam semesta yang dilakukan oleh Tuhan, yang berhenti pada hari ketujuh, hari Sabat. Dalam pekerjaan penciptaan, Tuhan tidak memerlukan usaha fisik yang besar. Ia berbicara dan selesai. Tetapi apa yang dia lakukan semuanya itu bersifat kreatif. Kata melakah jarang digunakan di luar konteks Sabat dan Hari Raya Alkitabiah. Kata melakah merujuk pada pekerjaan-pekerjaan dalam pembangunan kemah suci atau kemah Musa dan perlengkapannya di padang gurun. Ini tercatat dalam Keluaran 31, 35 sampai 38. Larangan melakah di hari Sabat berarti semua pekerjaan kreatif di kemah suci harus dihentikan pada hari Sabat. Dari sini, para rabi menyimpulkan bahwa pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat sama dengan pekerjaan kreatif dalam pembangunan kemah suci. Mereka menemukan 39 kategori pekerjaan yang dilarang, yang semuanya merupakan jenis pekerjaan yang diperlukan untuk membangun kemah suci. Misalnya, pertama, menabur, membajak, menuai, mengikat berkas gandum, mengirik, yaitu memisahkan bulir dari tangkai mayangnya. Dan yang terakhir, yang ke-39, mengambil objek dari ranah pribadi ke ranah publik, atau mengangkut objek dalam ranah publik. Ini tercatat di dalam Mishnah Syabat 7 ayat 2. Namun, rumusan Mishnah ini dari larangan yang ke-39
ini masih memerlukan keterangan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan ranah pribadi dan ranah publik. Konsep ruang dalam pembagian ranah pribadi dan ranah publik masih dikembangkan sampai di abad pertama. Sehingga karena masih dikembangkan, maka ini masih bersifat multi tafsir. Hal inilah yang memicu terjadinya kesalahpahaman orang Farisi terhadap pelayanan Yeshua. Ya, ini penting diketahui oleh pembaca Injil abad 21. Ya benar, ini terjadi dalam pelayanan kesembuhan Yeshua di kolam Bethesda. Kita baca Injil Yohanes 5 ayat 8-10. Kata Yeshua kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Syabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Syabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Ya, mereka mengira Yeshua memerintahkan orang tersebut untuk membawa objek ke ranah publik, yaitu mendekati gerbang Yerusalem. Padahal Yeshua hanya memerintahkan orang lumpuh itu untuk mengangkat tilam sebagai bukti kesembuhannya. Di samping itu, Yeshua memerintahkan itu di daerah kolam Bethesda yang termasuk di dalam ranah Karmelit, yaitu daerah transisi antara ranah pribadi dan ranah publik. Jadi di dalam ranah Karmelit ini boleh melakukan pemindahan satu objek. Jadi kalau dilihat dari tafsir tata ruang pada saat itu, perintah Yeshua tidak melanggar aturan Sabat rabbinik. Tetapi ketika orang Yunani Romawi yang tidak tahu budaya Yahudi abad pertama membaca catatan Injil ini, mereka berpikir lain. Mereka menyangka dengan memerintahkan angkatlah tilammu pada hari Sabat, Yeshua sedang membatalkan perintah Sabat dalam Torah. Salah lagi tafsir kaum Yunani dan Romawi. Ini tentang penafsiran ruang pribadi dan ruang publik pada hari Sabat dalam rangka menerapkan Torah Mose, bukan membatalkan Torah Mose. Inilah pentingnya kita memahami budaya Yahudi abad pertama agar dapat memahami Injil secara akurat dan menjauhi kesalahpahaman. Wah, ini penjelasan yang lengkap tentang Syabat dan sekaligus tentang Injil. Ini pentingnya kita umat Kristen bangsa-bangsa membaca Injil dari perspektif Yudaisme periode Bait Suci II agar tidak membuat kesimpulan sendiri yang ternyata tidak sesuai dengan konteks masyarakat Yahudi dalam Injil. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Bunyikan loncengnya, like, subscribe, dan share kanal Keilat Mesianik untuk mengikutinya dan mendengar ulang semua program Tekiyah. Miliki kalender Ibrani GKMI 2022 dengan penanggalan Ibrani, Hari Raya Ibrani, dan daftar pembacaan Torah mingguan. Hubungi Nora di 0815 4647 9000. 0815 4647 9000. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani, Lecha Dodi Likrat Halah. Datanglah kekasihku menemui mempelai wanita. Sebuah lagu menyambut Syabat yang dinyanyikan pada jamuan Erev Syabat tradisional Jumat petang. Ya, Syabat sebagai cincin kawin merupakan ekspresi kasih antara Adonai Elohim dan umatnya, Israel dan bangsa-bangsa. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang.
Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. השם אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. בראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה. רב לך שבט דמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. על יד בן ישי בן הלחמי, קורבה אל נפשי גאלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי. אורי, אורי, שיר דברי, כבוד השם עלייך נגלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת מקבלה.